makanya pernah lihat di medsos itu mereka berenang pulang dari pulau ke pulau itu dan sempat viral waktu itu kejadiannya ada di Morotai karena di Pulau Rau depannya Saminyamau itu mereka sampai hari ini kalau pergi sekolah pergi pulang dan itu kan lokasinya tempat arus itu ombaknya besar juga kalau tertentu dan kalau umpama tidak ada penjemputan ya kejadian kayak kemarin lagi viral mereka berenang dari pulaunya Posi Rau menyeberang ke pulau sebelah di seberangnya itu namanya Saminyamau itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Komers. Kembali lagi di podcast Baca Cerita Toko Buat Yayan Ternate kali ini di episode ketiga. Dan kali ini Komers agak sedikit berbeda ya. Ya seperti yang Komers lihat. Kalau mungkin Komers sudah pernah nonton episode pertama dan kedua, hostnya adalah guru-guru saya, dosen-dosen saya. Beda halnya dengan hari ini Komers. Hari ini ya saya selaku host di pagi hari ini, saya Cutfaraka Rahmat sebagai host dan juga sebagai mahasiswi di program studi komunikasi dan penyiaran Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Ternate. Dan hari ini Komers, tema yang akan kita angkat adalah 35.000 anak yang terlupa. Siapa sih yang bertanggung jawab atas pendidikan kita? Dan untuk itu, agar kita lebih tahu lagi dan lebih paham tentang tema yang akan kita angkat, kita sudah kedatangan tamu yang cukup populer, tamu yang namanya sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat Maluku Utara, yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Abu Bakar Abdullah, SPD, MSI. Ya, untuk itu beliau merupakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara. Halo Bapak. Halo. Ini agar lebih akrab, saya sapanya siapa nih? Pak Doktor, Pak Abu, Pak Aka, karena kemarin saya dapat bocoran dari dosen bahwa oh iya beliau lebih suka disapa Pak Aka, jadi okay. Pak Aka ya. Iya Pak, gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Wah, Masya Allah, sehat ya. Dan hari ini semoga terima kasih kembali Bapak sudah menyempatkan waktu untuk datang di sini. Nah Pak, untuk tema yang akan kita angkat nih, sebelum kita membahas tentang itu, saya punya satu pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Bapak dulu nih. Apa sih satu hal yang Bapak syukuri dari perjalanan karir Bapak di dunia pendidikan ini? Ketemu guru. Wow, Masya Allah. Iya ya, betul sekali. Iya. Saya syukuri, saya ketemu guru. Jadi bisa ketemu gurunya di sekolah. Ini, alhamdulillah ini datang di Yayan ketemu guru juga. Wow, iya sih, memang itu salah satu hal yang juga harus dibanggakan sebagai kita, apalagi mahasiswi ya. Nah, to the point di tema yang sudah kita angkat hari ini. Nah, kita sering mendengar Pak, untuk 35.000 anak yang belum dan juga tidak sekolah, itu sangat banyak menurut saya 35.000 anak, dan itu beneran Pak? Mohon penjelasannya dari Bapak. Oh itu apa ya, sumber datanya Pusdatin, Pusat Data dan Informasi dari Kementerian Dikdasmen, Pusat per April lah, kemarin saya coba akses juga terakhir, April itu total 35 itu total dari umur yang 4 tahun sampai di 25 tahun. Tapi kalau kita mau segmentasi lagi berdasarkan kewenangan lah sebetulnya. Tapi sebetulnya pendidikan nggak butuh kewenangan, tapi tanggung jawab kira-kira begitu. SMA itu usianya 16 sampai 18 tahun atau 16 sampai 25 tahun. Itu kalau kita buka itu maka ada kurang lebih 20.000. 20.000 itu ada 2.000 sekian. Jadi angka tidak sekolah itu dibagi 3. Yang pertama itu tidak pernah bersekolah. Yang kedua itu sekolah tamat tapi tidak dapat melanjutkan. Yang ketiga itu drop out. Nah, yang paling banyak itu tidak pernah bersekolah. Itu data yang paling banyak. Jadi untuk usia usia berapa? Usia 16 tahun yang jadi kewenangan provinsi. Itu yang awal tahun 2025 itu ada 20.000, 16.000 diantaranya itu adalah yang tidak pernah mendapatkan pendidikan. Kemudian sekarang turun di angka 10.000 anak yang belum pernah bersekolah lah gitu.
Jadi itu data benar karena dari Pusdatin Pusdatin, Kemendikdasmen. Iya, Bang. Oke, Bapak. Nah, kira-kira ini Bapak di daerah mana saja untuk anak-anak yang tidak bersekolah itu dan belum berkesempatan untuk sekolah, Pak? Oh, persebarannya hampir secara keseluruhan. Hampir secara Hampir. keseluruhan. Jadi menyebar hampir seluruh di Maluku Utara. Jadi di semua kabupaten kita temukan datanya itu tersebar secara menyeluruh. Memang kalau kita pasangkan memang agak fluktuatif datanya, tetapi hampir secara keseluruhan menyebar pada 10 kabupaten kota. 10 kabupaten kota. Nah, Pak, selain letak geografisnya, apa sih penyebab utama yang mungkin menyebabkan anak-anak tidak sekolah? Nah, itu yang belum riset. Sebetulnya kita mau tantang kampus lah begitu. Boleh tidak membantu kami untuk meriset sebetulnya faktor dominannya apa? Kalau secara kasat atau secara saya tidak bisa menyebut teori ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kan pertama ada faktor ekonomi. Iya. Kemudian ada geografis, lalu ada daya tarik lapangan kerja, lalu ada yang masih cenderung kaum muda, lalu ada yang mungkin dari sisi budaya. Nah ini yang 4, 5 atau 6 faktor penyebab ini kita belum tahu, belum punya data real sebetulnya kenapa itu belum. Nah kita berharap nanti bisa ada yang kita ajak kerjasama, mungkin juga teman-teman di IAIN bisa membantu untuk riset faktor yang dominan yang tadi ditanyakan oleh host ke saya. Jadi kita sih sekarang cuma menduga-menduga saja. Pertama, ekonomi. Karena itu ekonomi, Ibu Gub dan Pak Wagub naik, bikin pendidikan gratis. Mungkin banyak sebagian orang menganggap biasa, tetapi itu sudah membantu anak 60.000 anak di Maluku Utara yang tidak lagi membayar uang sekolah. Lalu setelah itu selesai, kita setelah pendidikan gratis itu selesai, itu kan berarti dia menjawab ekonomi. Nah, ada faktor hambatan geografis. Nah, kita mungkin sekolah kami itu cuma 409 itu, jadi seluruh kecamatan hampir sudah ada, tetapi ketika kita masuk desa atau pulau itu relatif banyak juga kita belum jumpai ada sekolah di sana. Itu juga menyebabkan kesulitan yang luar biasa. Ambil misal saya kemarin sederhana mungkin, saya kemarin hari Senin itu di SMA Negeri 4 di Halmahera Timur, ada di Ekor itu ternyata siswanya itu menyebar sejauh itu, jadi mereka pergi sekolah tuh harus pakai VR yang motor itu, nunggu motor gitu. Dan itu jauh sekali letak geografisnya, dan banyak juga yang kita jumpai atau sebut saja di Morotai itu SMA 1, depannya Kolorai nggak ada sekolahnya, dia harus nyebrang pergi pulang atau tidak dia ngekos di sana di Morotai. Di tempat lain di Halmahera Utara juga masih banyak kita jumpai di Haltim. Jadi yang sebaran geografis seperti itu memang masih banyak kita jumpai, dan itu yang sebetulnya juga membuat kesulitan bagi anak-anak. Dia dua pilihan, dia nanti ke sana untuk ngekos atau tinggal di rumah orang, atau dia mobile pergi pulang, dan itu sangat menyulitkan. Kalau dia SMA 11 Patlean, itu bayangin aja orang tinggal di jarak-jarak itu hampir pergi pulang 5 kilo pakai motor, dan jalannya relatif masih sangat sulit sekali. Dan kami menyaksikan secara langsung bagaimana mereka di situ, termasuk gurunya juga pergi pulang seperti itu. Jadi hambatan-hambatan geografis di daerah kepulauan itu sebetulnya masih kuat mempengaruhi aksesibilitas pendidikan kita. Nah karena itu di 2026 ini kita lagi sudah meluncurkan program pendidikan jarak jauh. Kita mereplikasi yang punya UT, kita bikin lagi pendidikan jarak jauh dengan fokusnya apa? Fokusnya itu kita sasar yang tadi, yang namanya ATS itu, anak tidak sekolah, ya tadi dibilang 20.000 35.000 itu. Jadi kalau PJJ atau pendidikan jarak jauh itu sebetulnya tidak diperuntukkan untuk tamatan yang reguler. Yang tamat reguler harusnya pergi sekolah secara reguler di SMA. Nah, terkecuali dia yang tiba-tiba nggak bisa sekolah, 6 bulan kemudian tidak bisa sekolah 1 tahun. Nah, data ATS yang kita punya itu yang kita sasar sekarang. Jadi saya sudah menurunkan tim di kabupaten kota untuk melakukan verbal terhadap data ATS itu per desa. Ini lagi bergerak untuk kita verbal di sana. Kita harap bisa dapat. Nah, itu yang nanti kita berikan program pendidikan jarak jauh. Jadi untuk mengendalikan pengaruh hambatan geografis. Tapi sekali lagi berkaitan dengan pertanyaan itu, mungkin kami belum bisa memberi jawaban yang pasti. Sebetulnya faktor dominannya apa yang mempengaruhi sehingga anak itu masih banyak anak yang tidak sekolah.
Kami cuma menjejerkan variabel tadi itu lalu mulai mengintervensi satu-satu. Oke, baik Bapak mungkin tadi sempat disinggung tentang pendidikan gratis dan juga untuk mengatasi masalah yang sering dihadapi oleh anak-anak yang mungkin jaraknya jauh ya dengan sekolah. Nah, kira-kira ada program apa lagi di pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah ini, Pak? Nah, kalau kami di provinsi itu kami lagi tadi sudah saya jelaskan program pendidikan jarak jauh, pembebasan uang sekolah, BOSDA, itu yang kita lakukan. Kita berharap juga nanti di kabupaten kota itu mengaktifkan yang namanya PKBM. PKBM itu kalau kita tahu seperti paket A, B, C. Okay. Nah, ini harus di-manage secara baik sebagai pendidikan alternatif untuk bisa mengurangi anak kita sekolah. Nah, itu yang harus kita harapkan. Tapi kalau di provinsi sampai sejauh ini baru pembebasan biaya sekolah ditambah dengan pendidikan jarak jauh yang akan kita kerjakan. Lalu ada yang mungkin ini satu hal juga yang saya kira penting itu kami lagi mengerjakan namanya pengendalian residu peserta didik. Karena seringkali kita dapatkan data itu double data. Ada siswa tertentu mendaftar di datanya di data di sini, kemudian ada juga data di sana. Jadi double data ketika itu kita kurangi, maka angka ini jauh bisa turun. Jadi ada membersihkan, jadi masih problem data kita yang belum begitu beres di dunia pendidikan, terutama peserta didik. Mengapa problem pada data peserta didik? Karena data peserta didik itu kapitalisasi menjadi sumber dana BOSP. Jadi kalau umpama sekolah itu mendapat dana BOSP itu dihitung dari jumlah siswa. Biasanya sekolah-sekolah tertentu secara iseng juga menambahkan jumlah siswa sesuai dengan maunya dia. Itulah sebabnya angkanya itu membuat residu. Jadi pertama kali saya masuk itu angka jumlah siswa di Maluku Utara itu 64.000. Setelah kita lakukan program pembersihan residu siswa, dia turun menjadi 62 dan sekarang turun menjadi 60. Jadi ada 4.000 yang sudah dapat kita tertibkan residu siswa. Itu bisa menguranginya. Oke, Bapak. Dan ini mungkin satu hal yang ingin saya tanyakan juga ke Bapak, jika Bapak bisa ketemu dengan anak-anak secara langsung yang mungkin belum berkesempatan untuk sekolah dan tidak sekolah karena faktor ekonomi juga dari keluarganya, kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan ke mereka? Saya punya pengalaman loh. Kemarin pernah ke desa namanya di Morotai itu namanya Saminyamau. Itu di dekat Wayabula, naik perahu kurang lebih 20 menit. Dari Wayabula itu menyeberang ke Posi-Posi Rau. Di Posi-Posi Rau itu di sampingnya ada nama Saminyamau. Itu mereka kalau pergi sekolah dari desa Saminyamau itu naik bodi perahu ke ke Posi-Posi Rau itu. Baru bisa sekolah itu pergi pulang tiap. Makanya pernah lihat di medsos itu mereka berenang pulang dari pulau ke pulau itu dan sempat viral waktu itu. Itu kejadiannya ada di Morotai karena di Pulau Rau depannya Saminyamau itu mereka sampai hari ini kalau pergi sekolah pergi pulang dan itu kan lokasinya tempat arus itu ombaknya besar juga kalau tertentu dan kalau umpama tidak ada penjemputan ya kejadian kayak kemarin lagi viral mereka berenang dari pulaunya Posi-Posi Rau menyeberang ke pulau sebelah di seberangnya itu namanya Saminyamau itu dan saya temui mereka di sana di sekolah Kristen, SMA Kristen di Posi-Posi Rau, kebetulan sekolahnya mereka di situ. Saya sampai di pulau itu jam 7 pagi, sebetulnya saya pengen di Saminyamau dulu ketemu bodi barengan, cuma waktu ke sana saya agak telat, jadi saya belok arah menuju ke desa itu dan ketemu siswanya ada di sana. Ya, kita menyaksikan ke mereka yang membanggakan kita itu semangat. Mereka punya semangat, spirit, kegembiraan mereka untuk menuntut ilmu pengetahuan. Itu modal yang sudah ada di mereka. Nah, problem di kita tinggal bagaimana tingkat-tingkat kesulitan itu harus diminimize sebaik mungkin supaya jangan kita cuma mengandalkan mereka bersemangat saja, tetapi kewajiban kita untuk memfasilitasi harus juga dilakukan. Nah, sekarang ini kami coba membicarakan untuk bagaimana membebaskan transportasi antara Saminyamau ke Posi-Posi Rau. Karena itu diberikan mereka kena biaya juga. Kemudian kalau tidak memanfaatkan dana desa sehingga ada petugas desa itu yang membawa bodi untuk pergi pulang. Kadang-kala kejadian itu karena nggak sempat dijemput dan sebagainya, akhirnya mereka mengambil keputusan untuk berenang. Nah ini yang mungkin nanti kemarin Ibu Gubernur sudah perintahkan untuk kita coba membicarakan secara baik. Karena di situ selain SMA, SMP juga.
SMP. Nggak ada Oh. sekolah di situ. Jadi mungkin ada SD di situ Kampung Seminyamau, tapi SMP SMA itu semua ke Posirau di sama SMP Kristen di situ. Satu atap ya. Oke Bapak. Nah ini tadi tuh tentang anak-anak nih. Kalau semisalnya orang tua kan terkadang tuh anak-anak mau memiliki kemauan untuk sekolah, tapi karena orang tua tidak ada yang mendukung itu. Karena saya juga pernah pengalaman Pak, saya ketemu dengan teman saya yang memang orang tuanya tidak mendukung dia untuk sekolah dan untuk menempuh pendidikan. Kalau dari Bapak gimana untuk? Nah, ini yang kita butuh kemitraan. Kalau kita sudah bicara pada bagaimana membangkitkan kesadaran orang, kita butuh juga kemitraan stakeholder. Jadi secara internal di dinas kami juga pasti mengalami kesulitan untuk memberikan pemahaman yang kuat kepada masyarakat supaya tidak ter terkooptasi dengan pikiran bahwa sekolah itu menyulitkan, sekolah itu ya nanti sekolah juga keluar biasa-biasa saja. Nah, ini kita butuh kemitraan dengan teman-teman di akademisi kampus untuk menggerakkan kampanye orang kembali bersekolah, bahwa sekolah itu baik, bagus, happy, sekolah itu berpahala, ya seperti itulah kira-kira. Nah, ini yang saya kira nanti kita coba untuk bangun kemitraan dalam rangka membangun kesadaran. Tapi tadi di awal saya sudah mengatakan bahwa sampai hari ini kita belum mendapatkan variabel dominan terhadap mengapa anak-anak banyak yang tidak sekolah itu. Kalau kita tahu ada variabel dominan, mungkin itu akan kita intervensi. Sehingga intervensi awal kita terhadap BOSDA atau pendidikan gratis itu cuma karena kita pikir itu faktor ekonomi, kemudian kita susul yang ke 2026 kita bikin pendidikan jarak jauh karena kita mikirnya adalah geografis, tetapi untuk kesadaran masyarakat ini yang belum dapat kita polanya untuk bisa diintervensi. Oke Bapak. Nah ini untuk saya dan mungkin teman-teman mahasiswa nih Pak ya. Kita mungkin berada di dua dunia di mana kita sekolah tapi kerabat kita, adik-adik kita yang mungkin belum berkesempatan untuk sekolah. Kira-kira apa sih peran kita untuk memberikan mereka kemauan dan mungkin peran kita untuk mereka jadi sekolah gitu Pak? Nah kalau ini kan ada dua sebetulnya. Kita pengen mereka itu sekolah, berarti memang harus diformalkan secara konstitusi harus ada di sana. Kalau umpama cuman untuk mengajak mereka untuk meningkatkan kapasitas mereka, skill mereka mungkin bisa dengan menggunakan pola yang lain. Tetapi kalau kita pengen mereka itu bersekolah, maka mereka harus didaftarkan di lembaga-lembaga pendidikan formal. Dengan begitu maka angka ATS tadi bisa berkurang. Jadi kalau umpama si fulan itu tidak sekolah, lalu ada lembaga LSM tertentu, NGO tertentu turun untuk melakukan penguatan kegiatan literasi, numerasi, ya itu membantu meningkatkan kapasitas dia di situ. Tapi itu tidak mengurangi angka karena yang bersangkutan tidak terdaftar. Nah, kita kalau kita kejar menurunkan angka, dia harus didaftarkan di lembaga-lembaga pendidikan formal. Maka pola pendidikan jarak jauh kita laksanakan supaya bisa angka ini menurun, supaya kalau ketika diakses data pendidikan kita, angka tidak sekolah ATS kita 35.000 ini tidak bergerak turun, maka pemerintah itu harus dipertanyakan. Apa tugas pemerintah kok kenapa 34.000 angka anak tidak sekolah tidak pernah turun? Padahal kewajiban pemerintah itu memastikan aksesibilitas, memastikan bahwa kesempatan anak usia bersekolah itu menjadi satu keharusan dan kewajiban bagi pemerintah. Kalau angka 35.000 dari tahun ke tahun tidak pernah turun, lalu kita ngurus pendidikan kita urus apa? Padahal dari sisi akses saja kita tidak bisa turunkan angka. Jadi saya kira memang mau tidak mau kita bergerak secara paralel. Kita mengajak stakeholder dalam ini LSM dan masyarakat bisa bergerak untuk melakukan penguatan, tetapi secara tanggung jawab pemerintah juga harus menyediakan lembaga pendidikan formal yang telah diatur dalam ketentuan itu untuk didaftarkan. Ini dimaksudkan untuk angka di atas bisa turun. Kalau tidak didaftarkan dalam sekolah formal, sekali lagi angka 35 tidak akan turun. Jadi kita kejarnya tinggal dua, apakah kejarnya bersamaan kapasitas masyarakat di daerah terisolasi itu paham kapasitasnya bagus, tetapi sambil dengan itu juga kita daftarkan mereka di sekolah-sekolah formal yang ditentukan itu untuk mengurangi angka tidak sekolahnya, ATS-nya. Oke Bapak, ya kita sudah mungkin sudah sampai di penghujung episode dan saya minta Bapak untuk memberikan kata-kata motivasi kepada teman-teman yang mungkin belum berkesempatan untuk sekolah dan keterbatasan ekonomi juga dari keluarga, dari masyarakat juga, dan saya minta Bapak untuk mungkin bisa memberikan kata-kata motivasi yang bisa membangun semangat mereka untuk memiliki kemauan untuk sekolah, entah itu untuk anak-anak yang mau memiliki kemauan itu maupun orang tua yang tidak membatasi lagi pendidikan terhadap anak-anak mereka. Ya, pertama sekolah itu keharusan, sebuah keniscayaan. Sebagai manusia, saya kira kewajiban kita itu harus bersekolah.
Karena di sana kita akan mendapatkan ilmu pengetahuan, skill ataupun keterampilan. Dengan itu maka kita bisa mengelola hidup kita secara baik, mengelola hidup kita sampai pada akhirnya. Jadi saya kira kita ajak kepada semuanya masyarakat Maluku Utara untuk mari dengan gembira kita menyekolahkan anak, memberi kesempatan kepada anak untuk bersekolah. Dulu dalam keadaan yang sulit, susah, masyarakat atau orang tua kita tempo dulu itu dengan gembira, dengan senang menyekolahkan anak. Apalagi yang sekarang kita semakin terbuka aksesnya, kesempatan terbuka, saya kira harus lebih maksimal untuk mendorong anak kita untuk bersekolah. Pemerintah pasti akan berupaya semaksimal mungkin untuk memfasilitasi hambatan-hambatan yang tadi sudah kita diskusikan itu. Oke, baik. Nah, itu commerce, jadi sebenarnya semua itu punya jalan ya Pak ya, asal ada kemauan saja dalam diri kita dan tidak ada yang namanya keterbatasan dalam pendidikan, dalam menuntut ilmu. Dan untuk teman-teman yang mungkin belum berkesempatan untuk sekolah, jangan patah semangat karena semua punya jalannya. Dan untuk para orang tua tetap mendukung anak-anaknya, para pemerintah nih khususnya terus memfasilitasi anak-anak untuk sekolah karena semua kita punya kemauan. Dan untuk itu commerce dan teman-teman semua di sana jangan lupa untuk menonton, jangan lupa untuk share video ini karena satu share bisa membangun masa depan bangsa ini. Dan untuk itu saya Cut Farah, terima kasih Bapak ya sudah meluangkan waktu di sini untuk datang untuk membagikan ilmu dan juga pengalaman kepada kita semua. Dan untuk itu commerce, saya Cut Farah sebagai host. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.